Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Nak. Sebelum belajar ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, hari ini kita bertemu di pelajaran PAI. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang zikir setelah sholat. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang doa setelah sholat. Nah, sebelum kita masuk ke lafal doa setelah sholat, kita harus tahu dulu, Nak, apa itu pengertian doa. Nah, doa biasanya kita lakukan setelah kita membaca zikir, ya. Setelah membaca zikir, kita tutup dengan doa. Nah, doa berarti permohonan atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memohon sesuatu yang dikehendaki kepada Allah dengan sepenuh hati dan berharap doa tersebut akan dikabulkan. Nah, jadi teman-teman, kita diwajibkan setelah sholat itu adalah berdoa. Berdoa, memohon apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, kamu katakan kepada Allah dan berharap agar doa tersebut dikabulkan. Nah, dalam berdoa terdapat adab-adab yang harus diperhatikan. Apa saja? Nah, yang pertama itu ada menghadap kiblat. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, memulai dan menutup doa dengan memuji Allah. Ya. Memulai dengan basmalah dan ditutup dengan hamdalah. Dan juga bisa membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya adabnya adalah khusyuk dan tenang. Ya, ketika berdoa kamu harus dalam keadaan khusyuk dan tenang dengan menyatakan kerendahan hati di hadapan Allah. Nah, kemudian yang kelima, menyederhanakan suara. Jadi berdoa itu suaranya harus lembut, tidak boleh berteriak-teriak meminta kepada Allah. Ya, harus kita lembutkan suaranya agar doa yang kita panjatkan kepada Allah itu khusyuk, ya Nak. Nah, kemudian kita yakin ya bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, yang terakhir, doanya tidak mengandung dosa atau memutus tali silaturahmi. Contohnya doa yang tidak menjelek-jelekkan orang lain atau memohon untuk keburukan orang lain. Nah, tidak seperti itu ya Nak. Jadi ada adab-adab yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan pada saat kita berdoa. Nah, lafal doa setelah sholat itu sangat banyak, ya. Lafal doa setelah sholat itu sangat banyak. Lafal-lafal doa dapat kita lihat dalam Al-Quran, hadis, yang dicontohkan para imam pada saat sholat, ya, atau yang diajarkan bapak ibu guru. Banyak lafal doa yang bisa kita hafal dan kita pahami. Nah, salah satu ya ada beberapa contoh diantaranya. Yang pertama itu ada doa untuk kedua orang tua. Ya, sama-sama kita baca ya Nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasih sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihiku di waktu kecil. Nah, kemudian ada lagi doa berikutnya, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Nah, doa-doa seperti ini sudah biasa kita ucapkan ya nak ya. Nah, kemudian ada lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal a'udzubika minal ajzi wal kasali wal a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, ini juga adalah doa-doa yang bisa kamu panjatkan pada saat selesai sholat ya. Biasanya kita tutup dengan bacaan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selain doa-doa yang Bu Ulfa tunjukkan pada video pembelajaran kali ini, pada saat di sekolah kamu juga sudah belajar doa selesai sholat ya, selesai sholat duha, selesai sholat zuhur, itu sudah biasa kita lakukan di sekolah. Mudah-mudahan kamu semua dapat mengulang-ulangnya agar doa-doa kamu semakin lancar. Nah, setelah selesai kamu mendengarkan penjelasan Bu Ulfa ya, kamu harus tahu nak, zikir dan doa itu adalah suatu perbuatan yang baik ya. Zikir itu hukumnya sunnah. Jadi ketika selesai sholat kita disunnahkan untuk berzikir. Nah, setelah berzikir barulah kita berdoa. Zikir dan doa dianjurkan bagi setiap muslim. Seorang muslim yang senantiasa berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah doa orang tersebut akan dikabulkan. Seperti firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 186 ya, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Itulah arti surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi Allah sudah mengatakan kalau kita mengingat Allah, kita mau memohon kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permohonan-permohonan kita dan menjawab semua doa-doa kita. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah selalu mengamalkan zikir dan doa yang sudah kamu pelajarin di sekolah, kamu amalkan juga di rumah. Oke teman-teman, nah untuk tugasnya kali ini nak, silahkan buka buku kamu halaman 140 sampai 142. Nah, di situ ada contoh lafal doa setelah sholat ya. Silahkan kamu pindahkan ke buku kecil. Nah, ada 8 contoh lafal doa setelah sholat. Silahkan kamu pindahkan, kamu catat beserta artinya. Nanti tidak usah difoto, karena pertemuan di sekolah nanti akan Bu Ulfa nilai ya nak ya, akan Bu Ulfa periksa apakah kamu sudah mengerjakan atau tidak. Jadi tugas kali ini hanya mencatat, dan ibu harap sambil diulang-ulang juga bacaan zikir dan doanya ya nak, agar tidak lupa. Oke teman-teman, walaupun belajar dari rumah, mudah-mudahan kamu tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.